Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatu utawi kaidah as-sadisatu kang kaping 6 wal isruna 20. Kaidah yang ke-26 iku tasarruful imami utawi tasarruf imam. Tasarruf itu setiap hal dan pekerjaan pemerintah yang berkaitan dengan rakyat, entah itu pembangunan, entah itu penyaluran bantuan, dan segala hal yang terkait dengan rakyat, itu namanya tasarruf. Tasarruf itu kalau makna lafadznya adalah transaksi, kegiatan atau apa saja pekerjaan yang terkait antara pemerintah dengan apa? Dengan rakyat, itu tasarruf. Tasarruful imami utawi tasarrufe imam, transaksine imam ala ra'iyati ing atase rakyat iku manutun kang den gantungaken. Iku manutun kang den gantungaken bil maslahati kelawan kemaslahatan, kebagusan. Jadi apapun yang merupakan tugas, kegiatan, aktivitas dan transaksi daripada pemerintah pimpinan yang terkait dengan masyarakat, dengan rakyat, harus senantiasa ada tujuan kemaslahatan, ada niat kemaslahatan, ada tuntutan kemaslahatan untuk umat. Makanya pemimpin itu harus selalu ditaati selama perintahnya baik, wajib itu hukumnya. Ya termasuk perintah kemarin itu, perintah apa namanya? Perintah vaksin. Itu kan tujuannya kebaikan juga. Sebenarnya wajib harus dilaksanakan karena itu tujuannya baik. Walaupun toh pemerintahnya adalah tidak baik. Apalagi perintahnya baik. Enggak baik saja, selama perintahnya itu kemudian baik, maka wajib untuk dilaksanakan. Kita mengharapkan pemerintah, pemimpin yang ideal, yang tanpa celah, tanpa salah, tanpa kekurangan, itu kan mustahil ya. Siapapun pemimpinnya pasti ada kekurangan. Nih, siapapun pemimpinnya pasti ada celah. Tetapi satu hari tanpa pemimpin ya masih lebih baik ketika kita memiliki pemimpin yang fasik sekalipun. Jadi lebih baik kita punya pemimpin fasik daripada tidak sama sekali mempunyai pemimpin. Amburadul, negara sudah nggak punya pemimpin itu amburadul. Kayak Irak itu kan sekarang pemimpin nggak jelas kan. Padahal tujuan awalnya adalah untuk menggantikan pemimpin yang zalim dengan pemimpin yang lebih baik. Tapi begitu pemimpinnya tidak ada, waduh nggak karuan negara. Makanya pemimpin yang fasik sekalipun kok si ono itu lebih baik daripada tidak mempunyai pimpinan. Apalagi pimpinannya kayak Pak Jokowi sekarang kan lebih baik ya. Itu lapo dicari celai, dicari aibnya. Ya jelas ada aibnya wong manusia. Tapi lapo gunane kalau tidak mau memberontak. Makanya NU itu adalah organisasi yang tetap dicintai, tetap disukai. Jangankan di Indonesia, luar negeri pun juga tetap suka dengan
NU. Kenapa? Karena dua ciri. Ciri yang pertama, NU itu tidak pernah melawan negaranya sendiri. Satu, NU tidak pernah melawan negaranya sendiri. Yang lain, jelas buktinya banyak, tragedinya pun juga banyak, ada semua. Mereka semua melawan negaranya deh. Yang kedua adalah NU itu tidak pernah mengajarkan paham permusuhan dengan orang lain, dengan agama lain, dengan organisasi lain. Tidak pernah NU mengajarkan anggotanya untuk memusuhi orang lain. Pernah tak? Ayo kita perang, enggak pernah. Pernah tak kemudian ayo ojo seneng nang iku, ojo seneng benci dan ayo benci ke sana benci ke sini, enggak pernah. Nah, karena dua ajaran pokok ini yang diterapkan oleh NU, maka siapapun orangnya akan suka untuk mengikuti. Dan terbukti sekarang organisasi terbesar dunia adalah NU, dan itu menjadi kekuatan yang dimiliki oleh Islam di Indonesia. Selama NU kuat, maka negara Indonesia pun juga akan kuat. Al-amthilatu sebagai contoh dari kaidah tersebut. Al-amthilatu utawi iku pira-pira contoh. Minha iku setengah sangi amthilah annahu utawi dawuh annahu teman situne kelakuan iku idza qassama ing dalem nalikane andum sapa imam az-zakata zakat alal asnafi ing atase pira-pira pantan yahrumu moko haram alaihi ing atase imam apa at-tafdilu ngeluwehaken membedakan ukuran. Yang ini sedikit, yang itu banyak. Yang saudarane akeh, sing wong liya jadi sing anggotane akeh, orang lain sedikit. Itu enggak boleh. Ma atasawil hajati ing dalem dadi padane pira-pira hajati wong maksudnya. Ma atasawil hajati ing dalem sartane dadi padane pira-pira hajat. Jadi imam pemerintah sebagai orang yang berhak membagikan zakat dan menerima zakat, dalam pembagiannya tidak boleh membeda-bedakan ukuran penerimaan zakat kepada yang berhak menerima zakat. Kenapa? Karena pembedaan ukuran itu tidak mengandung maslahah. Karena tasarruful imam manutun bil maslahah. Setiap transaksi yang dilakukan oleh imam harus terhubung dengan kemaslahatan umum. Minha iku setengah sangi amtilah la yajuzu utai lafat la yajuzu. La yajuzu ora wenang li ahadin kadue wong suwiji min wulatil umuri kang tetep saking pira-pira wong kang nguasani pira-pira perkara pemerintah no singkate. Min wulatil umuri kang tetep saking pira-pira pemerintah apa ayan siba yen to netepaken yen to jenengaken sapa ahad imaman ing imam lis sholati kadue salat fasikon kang fasik. Apa fasik itu? Membiasakan diri melakukan dosa kecil atau pernah melakukan dosa besar. Wa in sahahna lan senajan nyohehaken beneraken ngesahaken sapa kita ma'asyiras Syafi'iyah pengikut Imam Syafi'i membenarkan apa? As-sholata ing salat khalfahu ing dalam burine imaman fasikon li annaha karena teman situhune salat khalfahu
iku makruhatun kang den makruhaken. Jadi contoh yang kedua, tidak diperbolehkan bagi pemerintah untuk mengambil, mengangkat, menetapkan seseorang untuk menjadi imam sholat dari orang yang fasik, walaupun pengikut Imam Syafi'i mengesahkan sholat di belakang imam yang fasik itu tetap sah, tetapi hukumnya makruh. Kenapa? Karena tidak ada unsur kemaslahatan dengan pemerintah menetapkan, menunjuk seorang imam sholat yang fasik. Karena tidak ada kemaslahatan maka dihukumi makruh. Walaupun Imam Syafi'i dan santri-santrinya menghukumi bahwa sholat di belakang imam yang fasik tetap hukumnya adalah sah. Yang berikutnya min haiku setengah saking amtilah la yajuzu utawi lafaz la yajuzu ora wenang lahu kadue ahad min wulatil umur apa ayu qaddima yen ton dinginaken sapa ahad mim baitil mali saking baitul mal itu ya koperasinya negara Islam lah, koperasinya agama Islam. Mim baitil mali saking baitil mal dinginaken ghairul ahwaji ing liyane wong kang luwih butuh atau ing wong kang ora luwih butuh itu alal ahwaji ing atasi wong kang luwih butuh. Alal ahwaji ing atasi wong kang luwih butuh. Tidak diperbolehkan mentasarrufkan uang baitul mal, uang negara untuk diberikan kepada orang yang tidak butuh, meninggalkan orang yang lebih butuh, karena ini tidak ada unsur maslahah. Jadi taufik misalnya kepepet betul karena kondisinya memang fakir atau miskin misalnya, itu diberikan kepada arif yang lebih tidak butuh, punya penghasilan ya cukup, ya PNS, ya ASN misalnya, dapat bagian daripada uang baitul mal, padahal arif tidak butuh. Taufik sing nemen butuhe untuk makan keseharian tidak mendapatkan bagian. Nah, karena ini tidak ada unsur maslahah, maka tidak boleh dilakukan oleh seorang pemimpin. Tidak boleh memberikan uang-uang baitul mal untuk orang yang tidak patek membutuhkan, meninggalkan orang-orang yang butuh. Karena apa? Tidak ada unsur maslahah. Sedangkan tasarrufnya iman harus tetap terkait dengan kemaslahatan umat, kemaslahatan rakyat dan masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.